وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita lanjutkan kitab Al-Kafi di kitab As-Siyam di pasal baru dari hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyayikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Qala al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, faslun wa tukrahul qiblatu liman taharraka syahwatah. Liman tataharraku syahwatuh li'annahu la ya'manu ifda'uha ila fasadi sawmihi wa man li'annahu la ya'manu ifda'aha li'annahu la ya'manu ifda'aha ila fasadi sawmihi. Baik, ahsant. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tukrahul qiblatu liman tataharraku syahwatuh. Dimakruhkan al-qiblah, berciuman atau mencium istri. Liman tataharraku syahwatuh, bagi orang yang syahwatnya itu bergerak, maksudnya bisa betul-betul syahwatnya tinggi, dia dimakruhkan mencium istri ketika lagi puasa. Li'annahu la ya'manu ifda'aha ila fasadi shaumih, karena dia tidak aman dari jadinya itu sebagai wasilah menuju rusaknya puasanya. Jadi mencium istri kalau bagi orang yang syahwatnya mutaharrikah, bagi orang yang syahwatnya tinggi, itu dimakruhkan. Ya, jadi kalau ditanya apa hukum mencium istri ketika lagi puasa, maka ada beberapa hukum sesuai dengan kondisi dari suami terutama. Kalau misalnya dia syahwatnya mutaharrikah, syahwatnya tinggi, maka makruh. Karena tidak bisa dijamin keamanannya untuk rusak atau tidak puasanya nanti. Begitu. Baik, kemudian nanti akan ada siapa orang yang tidak begitu tinggi syahwatnya. Fadhal. Qala rahimahullah, wa man la tataharraku syahwatu fihi riwayatan. Ihdahuma yukrah li'annahu la ya'manu min huduthi syahwah, wal ukhra la yukrah li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im, muttafaqun alaihi. Lima kana amlaka li irbih. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubashara lis-sha'im farakhasa lahu fa'atahu akhar fasa'alahu fanaha fa idza alladhi rakhasa lahu shaykh walladhi nahahu shab فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. والحكم في اللمس. أحسنت. Tapi bisa juga فإذا الذي رخص له شيخ, bisa juga itu. Taib, wa man la tataharraku syahwatuh
fihi riwayatan. Adapun orang yang syahwatnya tidak tinggi, maka masalah mencium istri di siang hari puasa itu ada dua riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, apakah dia makruh atau tidak. Riwayat pertama, pendapat pertama, ihdahuma yukrah, makruh. Li'annahu la ya'manu hudutsa syahwat. Karena tidak aman dari terjadinya syahwat nanti. Walaupun memang syahwatnya tidak begitu kuat, mungkin karena tua atau semisalnya. Namun tidak aman, karena laki-laki bagaimanapun beda dengan perempuan soal syahwat. Namun riwayat ukhra, dan ini lebih sahih, la yukrah, tidak makruh bagi laki-laki yang dia dalam keadaan syahwatnya tidak tinggi, itu tidak makruh untuk mencium istrinya. Dan ini pendapat yang sahih. Kenapa? Karena li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Nabi SAW itu mencium dalam keadaan puasa. Dan itu beliau lakukan alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Sebabnya pertama itu dalil menunjukkan hal itu. Tidak makruh. Dan Nabi SAW pada asalnya perbuatan yang beliau lakukan itu bukan perbuatan yang makruh. Lima kana amlaka li'irbih. Dan alasan kedua, karena orang ini ketika syahwatnya tidak tinggi, biasa saja, itu bisa amlak li'irbih. Yaitu lebih bisa megang hawa nafsunya, bisa memegang hajatnya. Irb itu hajat. Lebih bisa memegang hawa nafsunya. Wa qad ruya an Abi Hurairah, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasharati lis-sha'imi. Bahwasanya seorang pria bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah bersetubuh ketika puasa. Apa hukum bersetubuh ketika puasa? Al-mubasyarah itu bersetubuh. Bersetubuh di sini pelukan, ya, dan semisalnya. Tidak sampai terjadinya dukhul, tidak, melainkan mubasyarah, bersetubuh dalam artian berpelukan dan semisalnya bagi orang yang berpuasa. Maka farakhasa lahu, maka Nabi SAW memberikan rukhsah, keringanan pada orang itu, silakan lakukan itu, gitu kata Nabi SAW. Fa'atahu akharu fasa'alahu fanahah. Terus ada pria lain yang mendatangi Rasulullah bertanya dengan hal yang sama, namun malah Rasulullah SAW larang. Yang pertama Rasulullah bolehkan, yang kedua Rasulullah larang. Fa'idhal ladzi rakhasa lahu syaikhun. Ternyata yang Rasulullah SAW berikan keringanan atau rukhsah untuk silakan memeluknya itu adalah seorang syekh, yaitu orang yang sudah tua. Walladzi nahahu syabun. Dan yang Rasulullah SAW larang untuk bersetubuh atau memeluknya itu adalah seorang pemuda. Nah, syekh dengan syab. Syekh itu orang tua, syab itu pemuda. Maka treatmentnya beda di sini. Ini ada faedah dari hadis ini, bahwasanya dalam berfatwa atau memberikan nasihat, likulli maqamin maqal. Untuk setiap maqam itu ada perkataan sendiri, ada pernyataan yang khusus masing-masing. Kita bicara sama orang tua beda dengan bicara sama anak muda. Dan memfatwakan atau memberikan petunjuk atau isyarat kepada orang ini beda dengan orang lainnya. Dan itu biasa pada Rasulullah SAW. Taib, istamir. وفي اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها. طيب أحسنت. قال رحمه الله والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة. Adapun hukum tentang lams, megang istri, dan juga mengulang pandangan ke wajahnya itu seperti hukum dalam masalah menciumnya ini, sama, hukumnya sama. Kalau misalnya syahwatnya tinggi maka dimakruhkan, kalau syahwatnya tidak tinggi ketika itu maka tidak makruh, karena menyentuh dan melihat itu li'annahuma fi ma'na, semakna dengan menciumnya, walaupun mencium ini ya lebih tinggi ya dari segi posibilitas syahwatnya. Baik, fadhal. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah wa yukrahu an yadhuqa at-ta'am fa in fa'ala falam yasil ila halqihi syai'un lam yadurruh wa in yadurruh wa in wasala syai'un fattarah wa yukrahu madghul. Ahsant. Qala rahimahullah wa yukrahu an yadhuqa at-ta'am. Dimakruhkan untuk mencicipi makanan. Dzauq itu mencicipi dengan lidah.
Ya, dimakruhkan untuk mencicip makanan. Fa in fa'ala, kalau dia melakukan itu, mencicip makanan, falam yasil ila halqihi syai' lam yadurrah. Dia mencicip makanan. Dia lakukan itu, namun tidak sampai ke kerongkongan, enggak sampai. Maka itu tidak memberi madarat untuknya. Tidak masalah. Dan kalau dzauqut ta'am, mencicipi makanan karena ada hajat seperti koki atau chef dan semisalnya, maka kemakruhan itu hilang karena hajat. Maka boleh. Ya, bagi perempuan ibu-ibu misalnya dia mencicipi makanan hanya untuk tes apakah keasinan atau kurang asin dan semisalnya, selama tidak sampai ke tenggorokannya maka itu tidak masalah untuk puasanya, dia lepehin setelah dia mencicipinya. Wa in wasala syai'un fattarahu, kalau misalnya ternyata taste tersebut, rasa tersebut, makanan tersebut itu sampai ke halqnya, sampai ke tenggorokannya, maka itu bisa membatalkan puasanya. Tafadhal. Qala rahimahullah wa yukrahu madghul 'ilqil qawiy alladhi la yatahallalu minhu syai'. Fa amma ma yatahallalu minhu ajza'u yajidu ta'maha fi halqihi fala yahillu madghuh illa an la yablugha riqah. Fa in bala'ahu fawajada ta'mahu fi halqihi fattarah. Baik. Qala rahimahullah wa yukrahu madghal 'ilq, atau bisa juga al-'alq, tapi al-'ilq lebih benar, lebih masyhur. Al-qawi alladhi la yatahallalu minhu syai'. Dimakruhkan mengunyah al-'ilq. Al-'ilq itu dia adalah kunyahan. Ya, apapun itu bentuknya yang bisa dikunyah. Al-qawi, yang mana benda tersebut kuat, ya. Namun alladzi la yatahallalu minhu syai', tidak terjadi tahallul, yaitu tidak terjadi tahallul kayak permen tadinya padat terus mulai rasanya itu mulai membaur dengan ludah, itu tahallul namanya. Tidak apa namanya? Coba tidak apa Indonesianya tahallul itu? Mencair, ngambek. Iya, la yatahallal, ya hambar. Maksudnya ini zat, kalau misalnya kan permen kita masukin ke mulut, kita kunyah gitu kan, itu pasti zat permen itu akan berkurang dan akan apa namanya, jadi berair gitu. Tadi ya padat jadi berair, apa namanya, mencair, tidak mencair, bukan mencair juga sih, tapi apa Indonesianya? Ada nggak ini? Tapi paham kan? Lumer, tidak melumer gitu ya, tidak melumer bersatu dengan liur. Ya, itu tahallul. Dimakruhkan mengunyah benda ya yang memang benda itu kuat, maksudnya tidak habis benda itu dan tidak bertahallul, yaitu tidak melumer gitu sedikit pun. Jadi tetap ya, kayak misal ya, mengunyah biji salak misalnya, biji salak yang masih biji salak yang keras gitu kan, qawi dia, la yatahallal, tapi salaknya udah nggak ada, bijinya doang kan, nggak ada rasanya tuh gitu kan? Itu makruh dalam mazhab makruh ya. Fa amma ma yatahallalu minhu ajza' yajidu tu'maha fi halqihi fala yahillu madghuh. Adapun yang bisa merembes yang bisa lumer, maksudnya ajza, bagian-bagian dari benda tersebut itu bisa lumer, terus dia menemukan rasanya di halqnya, di tenggorokannya, maka tidak halal untuk mengunyahnya. Seperti permen, ya. Illa an la yabla'a riqahu, kecuali kalau dia tidak menelan ludahnya. Jadi kalau misalnya dia nyobain Mentos, ya,
Wah, itu langsung kerasa kan di lidah. Itu belum membuat dia batal puasanya. Ya. Karena dia tidak menelan ludahnya. Karena ibrahnya itu adalah di melewati kerongkongannya rasa itu. Kalau rasa tersebut hanya di lidah, maka itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja kadang makruh, kadang haram. Ya, tidak boleh haram mengunyah hal tersebut karena potensi untuk membatalkan dan tanpa hajat itu besar. Potensi membatalkannya besar dan itu tidak ada hajat. Coba lagi puasa ngunyah permen apa sih? Ngapain? Coba hajatnya apa? Ya. Udah gitu beli di warung. Habis beli terus ngunyah. Kenapa kok kamu ngunyah permen? Testing, mencoba apakah ini benar permen atau bukan. Coba, hajatnya apa coba? Ya kan? Begitu. Fa in bala'ahu fawajada tu'mahu fi halqihi fattarah. Kalau misalnya dia telan itu air liur bekas mentos, dia dapatkan rasanya di tenggorokan, apalagi mint gitu kan, maka itu membatalkan puasanya. Ya, tafadhal. Qala rahimahullah wa in wajada tu'ma ma la yatahallalu minhu syai'un fi halqihi fa fihi wajhan. Ahaduhuma yufattiru kal quhl wa thani la yufattiru li'anna mujarrad at-ta'ma la yuftir kaman latakha batina qadamayhi bil handal fawajada mararatahu fi halqihi lam yufattiru. Baik. Qala rahimahullah wa in wajada tu'ma ma la yatahallalu minhu syai' fi halqihi fa fihi wajhan. Kalau misalnya dia mengunyah al-ilq tersebut, biji salak misalnya, biji nangka, dan tidak ada sedikit pun yang terasa di liurnya dan tidak terasa di tenggorokannya, dan ini makruh. Ya, afwan, di sini dia menemukan rasa gitu. Ya, dia menemukan rasa dari biji salak itu atau dari biji nangka itu. Ya. Tapi rasa tersebut gimana ya? Hanya rasa, bukan rasa makanan gitu loh. Kayak antum biji nangka, antum kunyah-kunyah, kadang ada sedikit rasa getah atau apa gitu ya. Yang itu tuh bukan rasa makan, bukan rasa makan biji itu sendiri, bukan. Maka ada dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Ahaduhuma yufattiruhu kal-kuhl. Ini bisa membatalkan seperti celak. Dalam mazhab Imam Ahmad juga ada pendapat celak itu kalau misalnya sampai ke mata dan kemudian terasa di tenggorokan itu bisa membatalkan puasa, walaupun yang lebih sahih tidak. Ya, yang lebih sahih tidak membatalkan, celak tidak membatalkan puasa. Insto tidak membatalkan puasa. Dan pendapat kedua la yufattiruhu, tidak membatalkannya, lianna mujarradat tu'mi la yufattir, karena sebatas tu'm ada rasa itu tidak langsung serta-merta membatalkan. Dan pendapat ini lebih sahih. Ya, pendapat ini yang lebih sahih karena pada asalnya biji salak, biji nangka dan yang semisalnya, gundu, kelereng itu tidak memiliki tahallul, yaitu zat yang keluar darinya, serpihan yang keluar dari biji tersebut atau kelereng tersebut untuk menjadi makanan atau rasa, enggak. Aslinya seperti itu. Maka hal-hal yang sifatnya kuat, keras, padat atau semisalnya dan tidak memberikan rasa pada asalnya, maka itu tidak membatalkan sama sekali, insyaallah. Namun adapun kalau misalnya ini memang lumer, tidak padat dan serpihannya bisa terikut dengan air liur, maka yang seperti ini bisa membatalkan. Kayak permen, ya, apalagi ikhwan selain permen, yang bisa dikunyah, dan bisa kelupas dan lumer, apa? Apa coba ikhwan? Ayo, apa kira-kira yang lain?
yang diemut, dikunyah. Tablet, obat, gitu kan? Itu kan tahallul, terjadi tahallul, yaitu merembes gitu ya. Ya, adapun yang betul-betul kuat, padat, seperti biji nangka, biji salak, dan biji lainnya, juga seperti gundu, kelereng misalnya, diemut-emut oleh anak-anak, maka ini bisa maka ini tidak berpengaruh insyaallah, walaupun ada rasanya sedikit ya. Taib, kemudian wa yukrahu. Sallallahu alaihi qala al-mu'arif rahimahullah wa yukrahu al-ghawsu fil ma'i li alla yadkhula masami'ah fa in dakhala fa huwa kad-dakhili min al-mubalaghati fil istinshaq li'annahu hasala bi fi'lin makruh fa amma al-ghuslu fala ba'sa bih li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbih junuban thumma yaghtasil. Taib, wa yukrahu al-ghawsu fil ma', dimakruhkan ghaus fil ma'. Apa itu al-ghaus? Ya, al-ghaus. Ngapung, apa namanya? Berendam. Dimakruhkan berendam di air. Berendam maksudnya berendam total gitu loh. Semuanya sampai pala-palanya berendam itu. Li'alla yadkhula fil ma'i li'alla yadkhula masami'ah, supaya agar air tidak masuk ke telinganya. Fa in dakhala fa huwa kad-dakhili minal mubalaghati fil istinsyaq. Kalau misalnya dia masuk maksudnya air masuk ke telinganya, maka hukumnya sama seperti air yang masuk disebabkan berlebihan dalam atau bersungguh-sungguh dalam istinsyaq. Kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaq illa an tasum. Kalau illa an takuna sha'imah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq gitu, kecuali pas lagi puasa. Pas lagi puasa maka makruh untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyaq. Cukup sedikit aja. Agar apa? Agar tidak terlalu ke atas atau tidak terlalu ke dalam sehingga khawatirnya nanti ke tenggorokan airnya. Nah, tapi kalau orang istinsyaq udah biasa sungguh-sungguh dan kemudian di saat puasa dia seperti biasa istinsyaq sungguh-sungguh, kemudian masuk sampai tenggorokan, maka apakah itu batal? Selama itu karena tidak sengaja, tidak ada maksud untuk membatalkan, maka tidak masalah insyaallah. Tapi tetap itu makruh. Itu makruh. Begitu juga dengan orang yang yang dia menyelam ya di bak mandi ya, menyelam di bak mandi kemudian masuk kepalanya ke dalam gitu kan, berenang. Nah, kan masuk tuh nanti telinga masuk. Kalau misalnya ya, masuk itu apakah batal atau enggak batal? Biasanya orang seperti ini tidak ada maksud untuk membatalkan puasa. Fa ammal ghusl, adapun mandi biasa ya dengan gayung atau shower, fala ba'sa bih. Enggak masalah mandi biasa di saat puasa. Bahkan sebenarnya berendam pun enggak masalah saat puasa. Ya, enggak masalah di sini maksudnya enggak bakal membatalkan, kecuali kalau dengan itu kemudian sengaja minum, makruh, itu batal karena minumnya bukan karena berendamnya. Maka apalagi dengan mandi ya untuk mendinginkan tubuh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban tsumma yaghtasil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah di pagi hari lagi puasa itu junub. Maksudnya junub di sini adalah yaitu junub sebelum subuh, dan pada pagi harinya ketika setelah subuh maksudnya masuk waktu subuh beliau mandi junub, dan itu dalam keadaan puasa, sudah masuk waktu puasa. Taib, fasal jadid. Assalamualaikum qala al-mu'allif rahimahullah faslun wa yukrahul wisal wa huwa an yasuma yawmaini la yuftiru bainahuma lima rawa anasu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tuwasilu qalu innaka tuwasil qala inni lastu ka ahadin minkum inni ut'amu wa usqa muttafaqun alaihi fa in akhara fitrahu ila sahari jaza lima rawa Abu Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta as-sahar. Bukhari. Fasl wa yukrahul wisal. Dimakruhkan puasa wisal. Wisal itu artinya nyambung. Maka wisal, dia kata wisal, artinya nyambung. Kemudian silaturahim, dia kata wisal, nyambung rahim.
wesel, untuk paket itu juga, atau untuk uang disebut itu karena nyambung ya. Nah di sini dimakruhkan puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Wa huwa an yasuma yaumaini la yuftiru bainahuma. Dia adalah berpuasa 2 hari berturut-turut tidak iftar di antara 2 hari itu. Artinya hari ini kita puasa nih, kemudian nanti maghrib enggak iftar, sampai malam tidak iftar, sampai seperti yang terakhir tidak iftar, subuh tidak iftar, dan lanjut subuh kemudian puasa terus sampai baru besok maghrib baru iftar. Maka di sini makruh. Maka hal ini adalah makruh. Bahkan sebagian dari ulama mengharamkan karena memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima rawa Anasun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu. Janganlah kalian mengadakan puasa wisal. Maka kata para sahabat, innaka tuwasil. Tapi ya Rasulullah, engkau kan melakukan itu. Maksudnya kami dilarang, padahal engkau melakukan itu. Gimana? Maka kata Nabi SAW, inni lastu ka ahadi minkum. Sesungguhnya aku itu tidak seperti seorang dari kalian. Aku beda. Inni ut'amu wa usqa. Aku diberikan makanan dan aku diberikan minuman. Taib. Apakah makanan dan minuman ini makanan hakiki kemudian dikasih makan oleh Allah Azza wa Jalla berapa piring dengan nasi? Allahu a'lam, bukan seperti itu. Wallahu a'lam. Diberi makan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hal yang tidak kita ketahui bagaimana tata caranya. Maka di sini Rasulullah SAW beliau biasa puasa wisal, namun umatnya dilarang untuk puasa wisal. Namun sekarang, fa in akhara fitrahu ila sahri jaza. Kalau misalnya dia akhirkan iftarnya, dia akhirkan buka puasanya sampai waktu sahur, maka itu boleh. Maka itu boleh. Misalnya hari ini kita puasa, maghrib nanti enggak iftar, isya tidak makan, sampai makan baru di waktu sahur besok pagi, maka itu diperbolehkan. Lima rawa Abu Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian mengadakan puasa wisal, fa ayyukum arada an yuwasil, siapapun di antara kalian yang pengen wisal, pengen nyambung puasa, fal yuwasil hatta sahur, maka hendaklah dia wisal sambung sampai sahur. Sahur makan dulu sahur, habis itu puasa besok. Ya, maka boleh sebenarnya hal ini, yang seperti boleh. Karena ini solusi dari Nabi SAW dan hadis ini riwayat Bukhari. Artinya kalau misalnya ini sekarang Ramadan tanggal 1, antum lagi semangat gitu kan. Kemudian nanti maghrib itu antum meniatkan, ada saya wisal ajalah. Nanti pas sahur baru saya makan sekaligus sahur untuk puasa besok. Hal ini boleh. Hal ini boleh. Ya, karena ini dari Nabi SAW solusinya. Namun kalau misalnya besok sahur, enggak makan sama sekali sampai besok maghrib baru iftar, maka ini makruh. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Karena ada larangan dari Nabi SAW. Ya. Namun walaupun dibolehkan wisal untuk makan besok pas sahur, tetap itu bukan hal yang afdal. Lebih afdal baginya adalah dia melakukan apa? Iftar dengan di maghrib dengan dalil hadis lain, yaitu bahwasannya umat ini masih baik-baik saja selama mereka mentajil iftar, yaitu mentajil menyegerakan iftar dan mengakhirkan sahur. Jadi iftar itu sunnah. Iftar itu sunnah. Maka kalau antum iftar maghrib, ya antum mengamalkan sunnah, bukan mengamalkan kewajiban, mengamalkan sunnah. Dan kemudian mendahulukan iftar, azan maghrib langsung makan, itu juga langsung maksudnya buka puasa, itu juga merupakan sunnah, yaitu sunnah dari segi iftarnya dan sunnah dari segi yaitu menyegerakannya. Dan boleh kalau misalnya antum mau buka puasa jam 10 pun boleh, dan baru mau makan jam sahur pun itu juga boleh. Tetapi lebih afdal pas maghrib, pas awal-awal gitu. Taib, untuk sesi pertama kita selesai sampai situ. Insyaallah kita lanjut habis ini bab berikutnya, bab shaumit tatawwu'.